Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang modul 3 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen yang berjudul PHP dan Database. Di sini kami dari kelompok 14 dari sesi Senin beranggotakan saya Gita Wahyuningsi dengan MPM 2112 dan rekan saya Wardatul Lailiyah dengan MPM 2140. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan resmi modul 3. Yang pertama, kita masuk di bagian latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau biasa kita sebut dengan istilah SIM adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Tujuan utama dari SIM adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi untuk memudahkan pihak manajemen dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. PHP sendiri adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Semua sintak yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Database adalah sekumpulan informasi yang dicari dan biasanya berkaitan serta disimpan secara elektronik. Semua barang menjadi banyak variasi. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan konsumen yang selalu meningkat. Pada penelitian ini, kami mendesain suatu website yang digunakan untuk memudahkan penjualan toko amanah elektronik yang melayani produk elektronik melalui platform online maupun offline. Dari kegiatan laman website e-commerce toko amanah elektronik ini, diperoleh permintaan menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Dari permintaan tersebut, diperlukan membuat suatu website yang diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML yang dibuat lebih menarik dengan bantuan CSS. Agar proses desain website lebih mudah, maka digunakan sebuah framework yaitu Tenwheel. Adapun rumusan masalah dari praktikum PHP dan database ini adalah bagaimana cara mengaplikasikan PHP dan database pada web penjualan barang elektronik. Kemudian kita masuk ke tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan mampu memahami konsep integrasi PHP dan HTML pada pembuatan website penjualan barang elektronik. Dan yang kedua, praktikan mampu memahami konsep dari penulisan sintak dasar PHP untuk membuat website penjualan barang elektronik. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengoneksikan PHP ke database MySQL dengan menggunakan fungsi-fungsi MySQL dalam pembuatan website penjualan. Selanjutnya, kita masuk ke tinjauan pustaka. Di modul 3 ini terdiri dari beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Selanjutnya ada website. Dan website di sini dibagi menjadi dua, yaitu website statis dan juga website dinamis. Serta ada juga website interaktif, yang mana interaktif ini merupakan gabungan dari dinamis dan juga statis. Kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu tools pembuatan website, sejarah PHP. Dan ada tinjauan pustaka, yaitu pengertian PHP, yaitu kelebihan dan kekurangan PHP. Di sini juga ada tinjauan pustaka mengenai sejarah database. Kemudian ada pengertian database. Tinjauan pustaka yaitu tipe database. Nah, tinjauan pustaka selanjutnya
Itu berkaitan dengan pengertian database, yang mana pengertian ini juga mencakup kelebihan dan kekurangan dari database itu sendiri. Kemudian ada juga tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pengertian MySQL. Pengertian software XAMPP yang merupakan software yang digunakan pada pengaplikasian modul 3 ini. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu studi kasus. Dan berikut ini merupakan codingan atau script coding website perusahaan dan database. Selanjutnya di sini kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, output script coding HTML. Adapun output script coding PHP dan database perusahaan Amanah Elektronik adalah sebagai berikut. Nah, di sini tampil gambar yang merupakan isi dari website kami. Di sini gambar 4.1 merupakan tampilan home website perusahaan Amanah Elektronik. Kemudian kita masuk ke gambar yang kedua, yang mana gambar kedua ini merupakan tampilan About Us mengenai website perusahaan Amanah Elektronik. Kemudian gambar yang ketiga merupakan tampilan kontak website perusahaan Amanah Elektronik, dan ada gambar yang keempat merupakan tampilan login website perusahaan Amanah Elektronik. Kemudian selanjutnya yaitu ada gambar yang kelima yang merupakan tampilan dashboard website perusahaan Amanah Elektronik, dan gambar yang keenam merupakan profil website perusahaan Amanah Elektronik. Kemudian di sini ada gambar yang ketujuh merupakan tampilan update profil website perusahaan Amanah Elektronik. Kemudian ada gambar yang ke-8 yang merupakan tampilan data produk website perusahaan Amanah Elektronik, dan gambar yang ke-9 merupakan tampilan tambah data produk website perusahaan Amanah Elektronik, dan yang ke-10 merupakan gambar yang merupakan tampilan data customer website perusahaan Amanah Elektrik. Nah, kemudian kita masuk ke gambar yang ke-11 yang merupakan tampilan tambah data customer website perusahaan Amanah Elektronik. Kemudian kita masuk ke analisa output. Pada output script coding HTML di website perusahaan terdapat tag HTML yang dipakai antara lain H1, H2, dan H3 untuk membuat heading. Elemen tag HN digunakan untuk menjadi judul sebagian yang lebih kecil dari HN1. Elemen tag H1 digunakan untuk membuat judul website Amanah Elektronik. Tag H2 digunakan untuk membuat subbagian untuk membuat bagian yang lebih kecil dari H1, di mana pada website ini digunakan untuk penulisan judul untuk latar belakang pendiri, about Elektra, dan katalog barang elektronik. Kemudian untuk tag H3 digunakan untuk membuat subbagian yang lebih kecil dari H2, yang mana pada website ini digunakan untuk menulis kontak us yang menunjukkan kelamaan atau laman Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Semakin besar nomor heading, maka ukuran font yang akan muncul pada output website akan semakin kecil. Tag P untuk membuat paragraf yang terstruktur dan mudah dibaca oleh pengguna, di mana tag P ini digunakan untuk membuat paragraf mengenai penjelasan pendiri tokoh Amanah Elektronik, sejarah tokoh Amanah Elektronik, dan untuk penulisan spesifikasi pada katalog barang elektronik. Kemudian terdapat tag HTML yang digunakan untuk menulis link.
yang ada pada Lampres ini ya. Digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web yang terletak pada satu folder dengan file HTML yang bertugas untuk menampilkan gambar. Kemudian tag BR digunakan untuk memisahkan baris dalam sebuah dokumen HTML. Tag ini tidak memiliki tag penutup. Tag B digunakan untuk membuat tulisan tebal. Tag ini memiliki tag penutup yaitu /B. Tag O digunakan untuk membuat tulisan dengan garis bawah. Tag ini memiliki tag penutup yaitu /O. Kemudian ada tag HTML yang digunakan sebagai list atau mengelompokkan kalimat yaitu tag LI. Atau tag ini menggunakan tag penutup /LI. Tag OL digunakan untuk membuat daftar dengan nomor untuk daftar katalog produk elektronik. Kemudian tag OL memiliki tag penutup yaitu /OL. Lalu ada tag headers yang digunakan untuk membuat atau menandai header atau awalan website seperti judul website. Tag ini ditutup dengan /header. Kemudian ada tag footer digunakan untuk menandai bagian footer atau akhiran web. Tag ini ditutup dengan /footer. Pada output script coding language CSS Cascading Step di website perusahaan terdapat tag yang dipakai yaitu padding yang digunakan untuk memberikan jarak antar elemen HTML sehingga pada outputnya elemen HTML terlihat rapi. Tag margin yang digunakan untuk memberi jarak pada bagian sisi luar HTML. Tag background warna yaitu BG. Kemudian ada tanda hubung color, di mana tag ini berfungsi untuk memberikan warna pada background web. Warna yang dipakai pada website penjualan produk elektronik ini adalah warna BG Things 200, yaitu warna abu-abu dengan kontras 200. Yang mana semakin besar nomor, maka akan semakin pekat pula warnanya. Tag font family yang digunakan untuk mengubah jenis font. Jenis font yang dipakai adalah font serif. Tag font size yang digunakan untuk mengatur ukuran font. Adapun ukuran font yang dipakai adalah teks 4XL, teks 2XL, teks XL. Tag font weight yang digunakan untuk mengatur ketebalan font. Ketebalan font yang digunakan adalah font bold dan font semi-bold. Tag flag yang digunakan agar gambar berada pada posisi sejajar. Tag teks elite yang berfungsi untuk mengatur posisi teks. Yang dipakai pada web ini adalah teks center untuk memposisikan teks rata tengah, teks justify untuk memposisikan teks rata kanan kiri, dan tag list style tip untuk mengatur gaya list. Yang digunakan dalam web ini adalah list desimal yang digunakan untuk gaya list dengan angka dan list disk yang digunakan untuk gaya list berupa poin-poin. Kemudian pada output script coding PHP dan bahasa query di website perusahaan, dalam file index PHP terdapat variabel yaitu hostname, username, password, name, dan phone. Dan query MySQL Connect yang digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL. Pada file home PHP akan dibuat sebuah header dengan menggunakan navigasi bar yang nantinya akan berisi navbar seperti beranda, about us, dan login. Di mana untuk membuat navbar ini diperlukan sebuah teks yaitu nav dan /nav. Pada home ini berisikan deskripsi singkat mengenai toko amanah elektronik dan 3 produk unggulan perusahaan. Pada file about us PHP terdapat deskripsi singkat dari 2 pendiri toko amanah elektronik dan sejarah dari toko amanah elektronik. Pada file kontak PHP terdapat informasi mengenai kontak perusahaan yang dapat dihubungi. Pada file ini menggunakan atribut ref untuk menyambungkan link sosial media perusahaan seperti email, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Pada file login PHP yang berfungsi untuk memberikan akses ke dalam halaman yang dapat diakses oleh karyawan, seperti halaman profile, data produk, dan data customer dengan cara memasukkan username dan juga password. Pada file login PHP terdapat fungsi import index yang digunakan untuk mengkoneksikan file PHP dengan database yang telah dibuat.
Lalu, terdapat text form dan juga slash form yang digunakan untuk membuat form HTML dengan menggunakan dua input set, yaitu username dan password, serta adanya satu tombol submit untuk mengirimkan data form ke halaman dashboard PHP. Untuk menggunakan metode POST, username dan password akan dikoneksikan dari database melalui fungsi MySQL_query yang digunakan untuk mengirimkan perintah SQL select from tab P karyawan your username and password ke database MySQL menggunakan koneksi. Pada file data dashboard PHP terdapat fungsi session start yang digunakan untuk memulai sesi pada halaman web, dan juga terdapat percabangan if, di mana jika variabel session bernilai true, maka akan tersambung di login PHP. Jika sudah masuk ke dalam dashboard, akan disambut dengan kalimat selamat datang yang di dalamnya terdapat nama kita, sesuai dengan ada yang di database karyawan. Pada file profile PHP terdapat juga fungsi session start yang digunakan untuk memulai sesi baru, serta terdapat fungsi input yang menghubungkan halaman profile dengan database yang telah dibuat. Dalam file profile PHP dibuat sebuah tabel di mana menggunakan tag table, slash table, dan di dalam tabel juga digunakan tag treat dan slash treat yang berfungsi untuk membuat kepala tabel yang berisi nomor, ID karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan juga password. Dan digunakan tag body dan slash body yang berisi data-data yang akan diinput maupun diupdate nantinya di dalam tag. Terdapat tag tr dan slash tr atau table row yang berfungsi untuk membuat baris pada sebuah tabel dan juga tag, yang berfungsi untuk membuat sebuah sel pada sebuah tabel, serta terdapat fungsi MySQL yang berfungsi menghubungkan halaman profil dengan tabel yang ada di database. Kemudian terdapat button yang disiapkan atau disisipkan link menggunakan fungsi ref untuk dapat pergi ke halaman update profil PHP dengan row yang merupakan ID underscore karyawan, yang mana ID karyawan ini adalah primary key yang ada di database. Pada file update profil terdapat variabel get yang berfungsi untuk mengambil nilai parameter dari URL. Dan terdapat fungsi MySQL Fetch Object digunakan untuk mengambil setiap baris data dari hasil query yang dihasilkan oleh fungsi MySQL query, dan untuk mengembalikan baris tersebut dalam bentuk objek. Selanjutnya ada fungsi iset pada PHP yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah variabel telah didefinisikan dan nilainya tidak nol. Fungsi ini mengembalikan nilai boolean true yang variabel didefinisikan dan false jika variabel tidak didefinisikan atau nol. Pada file data produk PHP akan dibuat sebuah tabel di mana menggunakan tag table dan slash table. Di dalam tabel juga digunakan tag treat dan slash treat yang berfungsi membuat kepala tabel yang berisi nomor ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, stok produk, dan juga aksi yang berfungsi untuk menghapus data. Hal ini sama pada file data customer, hanya saja pada kepala tabelnya berisi nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, total, dan aksi yang berfungsi untuk menghapus data yang akan diinput maupun diupdate nantinya di dalam tag atau body. Terdapat tag tr, slash tr yang berfungsi untuk membuat baris pada sebuah tabel, dan tag td, slash td yang berfungsi untuk membuat sebuah sel pada sebuah tabel. Kemudian ada button yang akan disisipkan i menggunakan fungsi ref untuk dapat pergi ke halaman tambah produk. Pada file tambah produk, PHP dibuat sebuah form menggunakan tag form dan slash form yang menggunakan metode post yang berfungsi menyertakan data yang akan digunakan. Lalu digunakan fungsi input yang digunakan untuk memasukkan data tambah produk, di mana fungsi input ini dibuat sebanyak yang akan di tabel head dan file produk underscore produk PHP.
Nah, kemudian untuk memasukkan data deskripsi produk digunakan elemen text area untuk memungkinkan memasukkan teks lebih dari satu baris. Lalu dibuat sebuah button tambah data produk di dalam form yang disisipkan link dengan fungsi ref ke halaman tambahan produk dengan ID produk seperti 5K dan hal tersebut sama dengan file tambahkan. Pada file hapus produk terdapat get yang berisi IDP yang telah dibuat di file data produk. PHP ini juga terdapat echo yang mana memasukkan script seperti yang ada pada laporan resmi kami. Yang mana ketika setelah mengklik button hapus akan secara otomatis dialihkan ke halaman data produk. Pada file hapus customer berisikan script yang ada di lapres kami ini, yang mana ketika mengklik button hapus akan secara otomatis dialihkan ke halaman data underscore customer PHP. Data yang terakhir pada file lookup PHP terdapat fungsi session start yang berguna agar tidak perlu login ke halaman lain yang ingin dituju, dan juga terdapat fungsi session destroy yang akan mengakhiri sebuah sesi, serta terdapat echo script seperti yang ada pada laporan resmi kami, yaitu perintah ketika mengklik button logout maka akan langsung dialihkan ke halaman home.php. Kemudian kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu ada kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, pada pembuatan website penjualan barang elektronik di PT Amanah Elektronik tidak hanya menggunakan PHP saja, tetapi juga diintegrasikan atau digabungkan dengan HTML. Hal ini dilakukan memungkinkan untuk memanipulasi halaman web secara dinamis dengan menampilkan data yang berasal dari database dan input pengguna, di mana untuk membuat script PHP dan HTML yaitu dengan masuk ke dalam direktori seperti yang ada pada lapres kami ini yang merupakan scriptnya, di mana untuk nama foldernya juga menyesuaikan dengan nama yang diberikan. Selanjutnya, untuk membuat script yang menyisipkan PHP ke dalam HTML, PHP dapat disisipkan ke dalam kode HTML menggunakan teks seperti tanda tanya PHP, tanda tanya, atau tanda tanya sama dengan tanda tanya. Kemudian, ada beberapa sintak dasar PHP yang umum digunakan dalam pembuatan website penjualan barang elektronik. Adalah echo, yaitu perintah untuk menampilkan sebuah output dari PHP. Kemudian terdapat variabel yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat digunakan di bagian script PHP. Kemudian ada variabel pada PHP ditulis dengan menggunakan sintaks seperti ini, karyawan. Kemudian terdapat struktur kendali yang digunakan untuk mengatur alur program dengan melakukan seleksi dan perulangan. Adapun struktur percabangan yang digunakan dalam pembuatan website penjualan barang elektronik seperti percabangan if dan else serta perulangan while. Dalam menuliskan sintak pada PHP harus memahami konsep bahwa sintak PHP bersifat case sensitif, yang artinya penggunaan huruf kecil dan besar sangat berpengaruh pada suatu output program, sehingga untuk menuliskan sintak PHP dibutuhkan ketelitian agar tidak terjadi error. Kemudian kita masuk ke kesimpulan yang ketiga. Dalam pembuatan website penjualan barang elektronik perlu dilakukan pengoneksian PHP ke dalam database MySQL, di mana pada website penjualan barang elektronik digunakan fungsi bawaan PHP MySQL extension, yaitu seperti MySQL Connect yang digunakan untuk membuat koneksi ke dalam database yang telah dibuat. Setelah koneksi berhasil dibuat, dapat melakukan operasi CRUD pada database menggunakan PHP. Juga digunakan fungsi MySQL Query untuk menjalankan perintah SQL pada sebuah database yang terhubung menggunakan koneksi MySQL. Fungsi MySQL Query dalam website ini untuk menerima perintah SQL berupa perintah seperti select, insert, update, dan juga delete. Kemudian kita masuk ke bagian saran. Adapun saran yang diberikan pada praktikum modul 3 ini, yang pertama, praktikan diharapkan lebih teliti dalam melakukan penulisan script PHP karena sintak PHP bersifat case sensitif, yang artinya jika salah satu atau salah dalam penggunaan huruf kapital saja itu akan membuat program menjadi error.
Yang kedua, praktikan diharapkan dapat menghafal sintaks PHP agar praktikan dapat dengan mudah untuk menuliskan skrip PHP pada Discord. Kemudian diharapkan dalam pembuatan desain website selanjutnya dapat menggunakan beragam template yang tersedia di website teknik komponen agar tampilan website lebih menarik. Sekian penjelasan saya tentang laporan resmi modul 3 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wardatul Lailiyah, yang akan menjelaskan penggunaan dan pengaplikasian software yang kami gunakan di modul 3 ini. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengaplikasian pada software, yaitu yang pertama kita buka dulu software SAM. Yang pertama yaitu klik start pada Apache, kemudian MySQL, dan klik admin. Nah, kemudian kita yaitu membuat database baru, yaitu dengan klik new. Nah, kita beri nama database, yaitu penjualan elektronik. Kemudian kita create. Nah, yang pertama kita membuat tabel, yaitu ada 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel karyawan. Kemudian kita isi namanya. Yang pertama yaitu ada ID karyawan. Kemudian ada nama karyawan. Yang ketiga ada umur. Yang keempat ada telepon. Yang kelima ada email karyawan. Yang keenam ada username. Yang ketujuh ada password. Kemudian tipenya kita ganti menjadi varchar, nama karyawan, nama varchar, kemudian umur ini integer karena angka, kemudian telepon kita pilih varchar saja, email karyawan, varchar. Nah, ini bebas mau diisi berapa, saya pilih 25. Ini saya pilih 3. Kemudian ini kita pilih yaitu primary. Setelah itu kita save. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi, yaitu yang kita pilih yaitu nomor pesanan. Yang kedua ada nama customer. Yang ketiga ada telepon. Yang keempat ada produk. Yang keenam ada jumlah.
kemudian ada harga, dan terakhir ada total. Ini kita pilih varchar semua. Ini kita isi yaitu 25. Kemudian sama pada indeksnya kita pilih yaitu primary. Setelah itu kita save. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi. Yang ketiga yaitu ada tabel produk. Ininya kita ganti dengan 6. Ini kita pilih yaitu ID produk. Kemudian yang kedua ada nomor pesanan, yang ketiga ada nama produk, yang keempat ada harga produk, yang kelima ada deskripsi produk, dan yang keenam ada stok produk. Kemudian ini kita ganti menjadi varchar semua. Setelah itu ini kita klik 25. Ini juga sama 25. Nah, pada indeks kita pilih primary dan untuk yang nomor pesanan kita pilih yaitu indeks. Setelah itu kita save. Kita kembali ke karyawan. Kita klik insert. Nah, kita tambahkan yaitu ID-nya misal A40. Kemudian nama karyawannya Rodatul Laili ya. Kemudian umurnya 20 tahun, teleponnya, untuk emailnya, dan kemudian kita pilih username-nya, misalnya wardatul_l, kemudian passwordnya 123. Nah, kemudian kita Nah, setelah itu kita cek lagi di tabel karyawan. Nah, sudah muncul. Nah, langkah berikutnya yaitu kita sambungkan ke VS Code.
Yang pertama kita masukkan yaitu indeks. Nah, ini sudah saya buat, kemudian saya copy. Kemudian kita save dulu. Kita save-nya di local disk C, kemudian same, kemudian htdocs. Nah, kita buat folder baru, yaitu penjualan elektronik. Nah, ini harus sama dengan database yang tadi agar bisa terhubung. Kemudian ini kita ganti index.php. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita buka yaitu file, kemudian open folder, kita pilih penjualan elektronik, kita pilih folder. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat home, kita pilih file, kemudian new text file. Kemudian kita simpan dulu, yaitu save as, kita yaitu home.php. Ini kita ganti yaitu php. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat about us. Kemudian kita buat baru lagi yaitu about us. Ctrl V, kemudian kita save. Selanjutnya yaitu ada kontak. Setelah itu ada login. Jangan lupa ini ganti menjadi HTML, PHP maaf.
Setelah itu kita lanjut ke dashboard. Kita klik new file. Kita save as, yaitu dashboard. Ini kita pilih yaitu PHP. Simpan. Setelah itu kita lanjut ke profile. Kita klik profile. Kita tambahkan lagi ini text file, Ctrl V, kemudian kita save, yaitu profile. Kita cek dulu menggunakan di sini yaitu localhost, yaitu penjualan elektronik, profile.php. Nah, seperti ini kita kembali ke beranda. Nah, ini merupakan home, yaitu terdiri dari logo dari PT Amanah Elektrik. Kemudian ini di sini yaitu ada navbar yang berisi tentang menu seperti beranda, about us, kontak, dan menu login. Setelah itu ada beberapa produk dari PT Amanah Elektrik, yaitu seperti setrika, yaitu seperti kemudian ada blender, kipas angin. Nah, setelah itu kita coba ini merupakan pendiri dari perusahaan PT Amanah Elektrik. Yang pertama ada Gita Wahyu, kemudian ada sejarah dari PT Amanah Elektrik, kemudian ada kontak yang dapat dihubungi mengenai pemesanan seperti ada email dari pendiri, kemudian sosial media dari PT Amanah Elektrik, kemudian ada nomor HP yang dapat dihubungi. Nah, kita coba login. Nah, seperti ini tampilan dari menu login. Kita klik yaitu seperti dengan yang ada di database Dati, yaitu ini ada username-nya, ada Wardatul, dan password-nya 123. Nah, ini merupakan menu dari dashboard yang sudah kita buat tadi, yaitu berisikan dengan selamat datang Wardatul Lahiyah, karena yang login yaitu Wardatul Lahiyah sebagai nama, yaitu nama karyawannya itu Wardatul Lahiyah yang ada di halaman dashboard. Nah, kemudian dalam menu dashboard ini terdapat yaitu ada profile tadi, ini profilnya, kemudian ada data produk. Nah, ini belum bisa karena data produknya belum kita buat. Kemudian ada daftar customer, data customer, dan menu logout. Selanjutnya, kita setelah profile, yaitu kita ada update profile. Kita Ctrl V, nah kemudian kita save dulu, yaitu
itu ada update profile.php. Setelah itu ada data produk. Menu data produk di sini. New text file, kemudian Ctrl V, kita save. Itu data produk. Nah, setelah itu kita klik data produk. Nah, di sini ada data produk, kita bisa menambahkan data produk. Kita data produknya bisa ambil pada ini, produk dari PT Amanah Elektrik. Kemudian setelah data produk, kita ada menu tambah data agar bisa menambahkan data pada data produk. Kita beri nama yaitu tambah produk. .php, jangan lupa .php. Setelah itu, setelah data produk, kita ada menu yaitu hapus produk. Save. Kita beri nama yaitu hapus produk. Oke. Setelah itu kita cek kembali ke data produk. Kita bisa menambahkan data produk di sini. Yang pertama ada ID produk. Kita pilih misalnya A10, kemudian nomor pesanannya kita pilih 23. Nama produknya yaitu kipas angin, harganya misal 1256, dan deskripsi produknya misal kita isi menarik dan awet. Persediaan produknya kita misal ada 10 produk. Kita tambahkan produk. Nah, ini menyatakan localhost menyatakan bahwa tambah produk berhasil. Kemudian kita oke. Nah, dapat tabel data produk yaitu kipas angin. Kemudian kita coba tambah lagi. Misal ID-nya A12, nomor pesanannya 13, nama produknya blender, harga produknya 145, deskripsi produknya misal warnanya modelnya unik, ketersediaannya ada 9. Kemudian kita tambah produk. Nah,
Ini sudah berhasil. Nah, seperti ini. Kita tambah lagi. ID-nya misal A13. Nomor pesanannya 21. Nama produknya setrika. Harganya misal 210. Deskripsi produknya tahan panas. Ketersediaan produknya misal ada 8. Kemudian kita tambah. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita cek, yaitu pada hapus produk. Apakah produk yang sudah kita tambahkan bisa dihapus? Misal kita hapus pada kipas angin. Kita klik aksi. Nah, produk sudah hilang dan sudah dapat dihapus. Kemudian setelah itu kita lanjut ke data customer, menu data customer. Yang pertama, kita buat dulu data customer. Kita tambahkan file, new text file, Ctrl V, yaitu kita beri nama data customer.php. Setelah itu kita lanjut membuat tambah customer. Kita save as, kita beri nama tambah customer.php. Kita klik enter. Selanjutnya kita tambahkan lagi, yaitu hapus customer. Hapus customer. Nah, setelah itu kita save, kita beri nama hapus customer.php. Dan kita simpan. Setelah itu kita cek pada menu data customer. Nah, tampilannya seperti ini, masih kosong. Kemudian kita coba tambah data customer. Nomor pesanannya kita misal klik nomor 3. Nama customernya misal Nina. Teleponnya misal ini. Nama produknya misal blender. Jumlahnya semisal 2. Harganya 256, totalnya semisal 4. Kemudian kita klik tambah data. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita coba lagi tambah. Misal nomor pesanannya 2. Nama customernya misal Roni. Teleponnya misal ini. Nama produknya misal kipas angin. Jumlah misal 7, harganya misal 255, totalnya ada 54 misal. Kemudian kita tambah data customer. Nah, kemudian kita oke, sudah berhasil. Kemudian misal kita tambah lagi. Kita klik misal nomor 1. Nama customer-nya misal Salma. Teleponnya misal ini. Nama produknya misal Magicop. Jumlahnya misal 2. Harganya semisal 210. Totalnya
34. Dan kita tambah. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita cek yaitu pada hapus customer. Misal kita cek ini. Nah, sudah berhasil. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita tambahkan yaitu ini menu logout. Kita tambahkan new text file yaitu menu logout. Logout.php. Nah, setelah logout selesai, kita coba kita logout, kita klik logout. Nah, sudah kembali ke menu home, menu awal yaitu home. Nah, sekian penjelasan mengenai pengaplikasian software, yaitu pada software SAM dan VS Code. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.